Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reva Juwita, mahasiswa S3 Manajemen Pendidikan Non-Reguler, akan membawakan materi konsep pendekatan monodisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin dengan dosen pengampu Prof. Andre. Ya, yang saya akan jelaskan di sini adalah yang pertama latar belakang. Nah, latar belakang di sini kita bisa lihat bahwa di sini kita bisa lihat bahwa kita perlu mencari pendekatan baru yang lebih baik untuk mengatasi masalah global yang bersifat multisektoral, di mana UNESCO sebagai organisasi dunia yang bersifat multisektoral mencetuskan penggunaan pendekatan transdisiplin untuk menghadapi masalah dunia yang kita hadapi saat ini. Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan sebelumnya yang bersifat monodisiplin. Sedangkan pendekatan yang memanfaatkan monodisiplin tidak lagi dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap upaya yang diperlukan yang bersifat global dan semakin rumit. Nah, di sini pendekatan transdisiplin, di mana pendekatan ini yaitu transdisiplin merupakan keseimbangan kondisi pengaruh yang lengkap antara semua disiplin ilmu yang relevan pada tingkat koordinasi tertinggi. Yang kedua adalah koordinasi dalam pengertian ini memerlukan upaya yang optimal dan dari kontak silang atau komunikasi silang. Yang ketiga, penerapan transdisiplin digunakan untuk sesuatu di luar dimensi kuantitatif. Dan yang terakhir, ada banyak pendapat mengenai transdisiplin, pendekatan transdisiplin yang digunakan untuk mengatasi masalah-masalah global yang bersifat kompleks. Ya. Selanjutnya, sini ada. Nah, di sini penggunaan pendekatan transdisiplin dilakukan untuk mencapai sasaran, yaitu yang pertama adalah kita bisa lihat di sini realita, di mana realita ini bagaimana menghadapi aspek-aspek realitas. Yang kedua adalah isu-isu global, yang ketiga sinergitas, dan yang keempat adalah kerjasama. Nah, apa sih fungsi dan kegunaan dari pendekatan ini? Yang pertama, pendekatan transdisiplin ini digunakan untuk mengatasi masalah global yang bersifat kompleks yang memiliki beberapa elemen. Di antaranya elemen tersebut adalah praksis yang bersifat aktif, bersifat non-inklusif, memerlukan adanya proses refleksi diri, memiliki dimensi kompleksitas, bersifat plural dengan memanfaatkan prospek pengetahuan yang berbeda. Yang terakhir adalah berorientasi ke masa depan atau future oriented. Selanjutnya, genealogi transdisiplin di sini ada 3, komplektivitas, penerapan, dan sintesa. Selanjutnya, nah syarat transdisipliner itu apa aja sih? Ada pemecahan masalah, mengenal, linearitas, dan kualitas itu sendiri. Nah, di sini ciri-ciri transdisiplin, contohnya yang pertama, memfokuskan pada permasalahan. Yang kedua, melibatkan lebih dari 2 disiplin atau lintas disiplin. Yang ketiga, bagaimana kita dapat menggunakan berbagai disiplin ilmu yang ada. Yang keempat adalah dimulai dari masalah secara bersama-sama menggunakan disiplin lain berupa memecahkan masalah. Selanjutnya, pendekatan multidisipliner. Nah, ini genealoginya. Di sini kita bisa lihat pendekatan multidisipliner merupakan pengembangan suatu disiplin dengan memanfaatkan bantuan dari ilmu-ilmu lainnya seperti politik, ekonomi, manajemen, hukum, sosial, dan lainnya. Nah, di sini bisa kita lihat ada karakteristik di mana materinya di sini ada beberapa ya, multidisipliner, bisa kita lihat. Selanjutnya, ciri-ciri multidisiplin banyak sekali. Yang pertama seperti tadi ya,
ada dentis, neurologi, bagian saraf, farmasi, ilmu farmasi. Nah, di sini ada contoh lagi. Selanjutnya, contoh kegiatan ilustrasinya seperti ini. Saya UMKM kerjasama melalui desa wisata dan lain sebagainya. Nah, multidisiplin sintesa. Pada dasarnya, multidisiplin menggabungkan beberapa disiplin ilmu untuk bersama-sama mengatasi suatu masalah. Nah, di sini ada pendekatan monodisiplin di mana ilmunya hanya tunggal atas dari satu sudut pandang tertentu saja. Nah, apa sih kelemahan monodisiplin? Ada dua kelemahan. Yang pertama adalah kita hanya memahami disiplin tersebut, ilmu disiplin satu saja. Yang kedua, kita tidak memahami ilmu disiplin lainnya. Nah, ini contoh kegiatan monodisiplin. Saya bisa lihat. Nah, untuk ya, saya bisa lihat kegiatan mahasiswanya. Selanjutnya, permasalahan yang kompleks itu apa sih sebenarnya? Yang kita bisa lihat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kemiskinan, ketidakpatuhan atas aturan, masalah yang sangat kritis, menanda kegiatan proses mengajar dan kondisi COVID seperti ini adalah permasalahan kompleks yang bisa diselesaikan menggunakan multidisiplin. Nah, orientasi multidisiplin di sini dalam menjawab tantangan pendidikan akibat COVID ya. Jadi semua orang bekerja secara efektif, efisien, kinerjanya profesional akan menjadi ukuran dan taruhan dalam menyelenggarakan pendidikan. Nah, di sini faktanya semua permasalahan dan teknologi sebagai penerapan ilmu kebutuhan praktis manusia merupakan sinergi antara berbagai disiplin. Kemudian, nah ini adalah salah satu contoh disiplin, interdisiplin, multidisiplin, dan monodisiplin. Nah, sekian dari saya. Terima kasih atas penjelasannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, cinta terdiri atas sebuah jiwa yang mendiami dua tubuh. Terima kasih.